Selanjutnya kita akan bahas router feature ya, teman-teman. Jadi banyak yang bertanya, Mas, mikrotik itu bisa apa aja sih, Mas, fiturnya? Nah, kita di sini kita akan coba pelajari terkait tentang fitur-fitur apa saja sih yang membuat mikrotik itu banyak digunakan dan digemari di Indonesia ya. Oke, kita akan bahas ya. Mana dia? Oke, pertama, kalau misalnya kita perhatikan di sini, dia itu mikrotik itu ingat OS-nya kan namanya dia router OS ya, router OS gitu ya. Kebanyakan orang berpikir mikrotik ini hanya router OS saja nih teman-teman. Padahal fiturnya dia ada banyak, nggak hanya sebagai router saja seperti itu ya. Yaitu pertama bisa digunakan support untuk wireless network ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada mikrotik ya yang seperti ini, yang buat di rumahan yang standar ya. Nah ini dia udah ada wirelessnya juga di dalamnya secara built-in seperti itu ya. Jadi wirelessnya itu kalau saya bisa definisikan lebih lanjut ya, wirelessnya itu ada yang buat indoor ya di dalam ruangan ibaratkan. Ada juga untuk yang outdoor ya teman-teman ya. Nah ini banyak nih dipakai buat point to point, point to multi point ya. Contoh misalkan saya coba tampilkan beberapa ini ya produknya. Jadi misalkan, oke, ups, mikrotik point to point ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi mikrotik ini wirelessnya itu ada yang bisa digunakan di point to point. Contoh saya ambil produknya ya, ada SXT-SQ yang sering dipakai untuk jarak pendek ya. Nah seperti ini bentuknya dia point to point seperti ini. Jadi kalau misalkan saya tulis, sebentar. Nah ya, jadi bagaimana misalkan teman-teman ada di dua lokasi yang berbeda gitu ya. Nah di sini teman-teman kalau misalkan dilihat internetnya di sini nih ya. Nah masuk ke rumah teman-teman, tapi jarak 300 meter, 500 meter, 1 kilo. Ini ada lagi rumah orang tuanya teman-teman misalnya. Nah, dia juga mau ada internetan. Daripada dia langganan IndiHome lagi misalkan atau provider lain ya, 300.000 mending dia connect aja ke sini. Jadi bayarnya cuma satu gitu ya. Nah, di sini Mikrotik menyediakan beberapa point-to-point wireless ya. Tadi ya saya udah bilang ada SXT-XQ, ada lagi LHG misalkan ya. Nah, LHG seperti ini bentuknya ya. Atau kalau mau yang lebih besar lagi ada namanya Dynadish. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini gambaran beberapa wireless untuk yang point to point. Tidak hanya point to point, dia juga point to multi point. Contohnya ada dinamakan dengan sektoral ya, untuk antena sektoral itu yang 120 derajat ya, itu nanti dibahas di dalam wireless kita. Misalkan ada ini dulu main box ya. Main box. Nah, dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat polarisasinya dia 120 derajat ya. Jadi dia yang ada biasa ada tower gitu ya. Nah, ini dia yang begini ya, agak ke bawah gitu. Nah, itu dia menggunakan main box misalkan bisa kita gunakan ini ya. Oke, atau juga misalkan Mas yang buat saya ada daerah tertentu 360 derajat tercover Mas. Ada namanya Omnitic ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalkan di daerah teman-teman pasanglah di rumah teman-teman untuk bisa mengcover ibaratkan 360 derajat dekat rumah teman-teman ya. 500 meter, 1 kilo bisa kita menggunakan Omnitic ini ya. Nah, ini dinamakan dengan yang wireless ya. Jadi kalau kita lihat di sini wirelessnya di Mikrotik itu dia bisa support ya, baik yang point to multipoint ya atau point to point.
Dan standarisasinya dia bisa A, B, G, N atau AC ya. Jadi tergolong cepat ya. Yang AC ini udah yang lumayan kekinian walaupun yang terbaru ada yang AX ya. Jadi Mikrotik udah support seperti itu. Kalau yang buat di dalam ruangannya ada CAP ya, Mikrotik. Nah, bentuknya ada yang seperti ini, dipasang di hotel-hotel misalkan atau di bandara, bisa kita menggunakan CAP AC ya. Nah, itu untuk yang wireless-nya. Ya, jadi wireless di Mikrotik cukup banyak ya di tipe-tipenya. Ini teman-teman tinggal pilih aja. Selain wireless, Mikrotik juga support ya tentunya routing ya. Kan nama OS-nya router OS. Jadi dia berfungsi sebagai routing. Baik itu static routing, default route, bahkan dynamic routing ya. Baik IP versi 4 maupun IP versi 6 ya. Nah, salah satu kalau teman saya beberapa dia kerja di provider ya, dia punya provider, dia pakai Mikrotiknya untuk BGP seperti itu ya, border gateway protokolnya nanti. Selanjutnya ada firewall dan NAT. Nah, jadi kalau misalkan kita mau Mikrotiknya kita buatkan firewall buat ngeblok ya, misalkan ini ada router kita nih, ada serangan dari internet ya, ada yang coba nyerang masuk ke login ke router, ada brute force, ada juga DDoS ya, denial of service ya, distributed denial of service. Nah, gimana kita membuatkan firewall biar tidak terjadi itu gitu ya, kita melakukan pencegahan ibaratkan. Baik begitu pula Mbak, ada yang juga dari internal ya, misalkan ada yang coba login dari internal kantor kita, itu bisa kita buatkan protection lah seperti itu ya. Nggak hanya itu, misalkan Mikrotik juga bisa buat ngeblok-ngeblok website ya. Misalkan kayak ngeblok website judi misalkan, Facebook di jam kerja misalnya. Ya, kita mau blok sosial media ya, Instagram itu nanti bisa kita gunakan di Mikrotik ya. NAT kepanjangannya Network Address Translation ya. Jadi ini buat ngenat baik itu dari klien ke internet ya, private ke public atau dari public ke private ya. Nah, itu nanti kita ada buatkan ada source NAT sama destination NAT. Kalau teman-teman udah pernah otak-atik di Linux ya, itu mirip-mirip dia. Nah, ini yang paling powerful juga ya, yaitu dinamakan QoS, Quality of Service atau Bandwidth Management ya. Gimana caranya misalkan Mikrotik kita itu kita atur ya bandwidthnya komputer ini IP-nya IP sekian, bandwidthnya sekian. Atau misalkan masih ada divisi sales ada 5 komputer, kita langsung limitnya per divisi. Divisi sekian, limitnya 10 mega untuk 5 komputer bebas. Dia nanti bagi rata misalkan. Nanti ada PCQ misalnya ya, per connection queue. Nah, jadi ada QoS. Atau yang sering dipakai juga QoS itu bandwidth prioritize ya. Jadi kalau teman-teman ada semacam internet cafe, kita mau mas yang game online main di cafe saya, dia prioritasnya nomor 1 mas, jangan sampai dia nge-lag mas, latensinya tinggi misalkan gitu ya. Nah itu bisa kita atur menggunakan bandwidth priority ya. Jadi kita prioritaskan dulu traffic gamenya, setelah itu nanti kita berikan prioritas yang tinggi seperti itu ya. Begitu juga yang Zoom ya, yang ramai juga misalkan, Mas, sekarang lagi ramai Zoom, Mas, lagi meeting. Nah, sama, ya konsepnya sama. Nah, selanjutnya ada juga namanya point-to-point tunneling. Ya, ini sering dipakai terutama sekarang lagi work from home ya. Jadi, Mas, saya di kantor kan ada beberapa server, Mas, ya. Nah, sekarang kan kita lagi work from home, gimana saya mau bisa ngakses dari laptop, Mas, di rumah saya. Dari luar kota mas ya. Nah ini kita bisa buatkan tunneling dulu ya. Ada PPTP, ada SSTP, OpenVPN, ada IPsec ya, IP security dan yang lainnya. Ya, jadi ada banyak. Begitu juga user management ya. User management ini kayak DHCP ya, IP otomatis kita berikan komputer-komputer. Terus ada web proxy juga ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai ini ya, hotspot. Jadi bagaimana dia captive portal sehingga ketika user connect ke Mikrotik kita atau ke jaringan kita baik kabel maupun wireless, dia harus autentikasi dulu ya di web browsernya. Masukin username sama passwordnya apa atau passwordnya aja apa. Nah, itu baru dia bisa nanti mengakses internet sesuai dengan kecepatan yang dia berikan seperti itu ya. Nah, itu user management. Begitu juga Radius ya, kalau teman-teman tahu user manager ya,
atau Micmon ya, itu dia sistemnya menggunakan radius sama API kalau Micmon ya. Jadi dia menggenerate usernya banyak atau user authentication ya. Ada triple A nanti namanya apa authorization apa authentication, authorization sama accounting ya. Terus yang terakhir ada tools ya. Bagaimana misalkan mikrotik kita Mas, kita udah poin-poin nih, kita mau ngetes bandwidthnya dapat berapa sih Mas, khawatir interferensi. Nah itu kita menggunakan bandwidth test di sebelah sini ya. Terus ada tools torch ya. Torch ini berarti dia buat ngecek ya Mas, ini di kantor saya kan internet 20 MB, ini kok penuh mulu ya Mas ya, user buka apa aja sih Mas, khawatir ada komputer yang emang lagi ngupdate Mas Windows-nya. Itu kita bisa cek dari torch nanti ya, nanti kita coba praktekkan dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa yang lain. Nah jadi kita akan bahas beberapa dari fitur ini ya di dalam mikrotik dasar ini nanti ya teman-teman ya. Oke, untuk router OS feature kita kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya yang perlu teman-teman ingat bahwa eh, bahwa mikrotik itu dia adalah sebuah router ya, fungsinya untuk menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain. Nah, setelah itu dia ada fitur-fitur yang lainnya juga gitu ya. Ada wirelessnya, ada firewallnya, ada QoS-nya. Kita bisa gunakan fitur-fitur ini di dalam satu perangkat yang sama atau terpisah ya, untuk membebaninya jadi nggak di satu perangkat saja. Oke, itu untuk router features ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita mulai mengkonfigurasi mikrotik kita ini ya, teman-teman. Jadi harapannya teman-teman udah punya nih mikrotik ini di rumahnya masing-masing ya. Baik yang 941 portnya ada 4 atau 931 portnya ada 3. Ya, nanti kita akan coba mulai belajar dan konfigurasi dasar di mikrotik dasar ya pada lmsidm.id. Sekian ya teman-teman ya, sampai jumpa di sesi selanjutnya.